Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh dosen Ibu Hikmah SAG MSy, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Saiful Rahman dan Siti Maulida ingin menyampaikan materi kami yang berjudul gugatan dan permohonan. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk penjelasan pertama itu akan saya jelaskan. Nanti dilanjut oleh teman saya Ahmad Saiful Rahman. Sebelumnya penting untuk kita ketahui pengertian dari gugatan itu sendiri. Di sini kami mengambil beberapa pakar ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari gugatan. Jadi menurut Darwin Prince SH, gugatan itu adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas ataupun kewajibannya. Gunanya adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan dari pengadilan. Kemudian menurut Profesor Dr. Randus Sudikmo Mertokusumo SH, beliau mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, yang mana perlindungan itu diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri atau engine writing. Selanjutnya, menurut Retno Wulan Sutantio, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara gugatan itu ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan maupun diputus oleh pengadilan. Kemudian, menurut Yahya, beliau berpendapat bahwa gugatan itu mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa pengertian dari gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa di dalamnya antara dua belah pihak. Selanjutnya mengenai pengertian dari permohonan. Jadi yang dimaksud dengan permohonan itu adalah suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa di dalamnya. Menurut Retno Wulan, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan, itu tidak ada sengketa. Kemudian hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan, atau yang biasa disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Kemudian di sini Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa permohonan atau volunteer adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama. Jadi surat permohonan itu berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal, misalnya terhadap penetapan asal-usul anak, pengangkatan anak, dispensasi nikah, pengesahan nikah, dan sebagainya, yang mana hal tersebut tidak mengandung sengketa. Selanjutnya mengenai formulasi gugatan atau permohonan. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan atau permohonan itu adalah perumusan surat gugatan atau permohonan yang dianggap memenuhi syarat menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalamnya itu ada berisi identitas para pihak, penggugat atau pemohon, dan tergugat atau termohon. Jadi penyebutan identitas dalam surat gugatan atau permohonan itu merupakan syarat keabsahan surat tersebut, sehingga apabila surat gugatan atau permohonan tidak menyebutkan identitas para pihak, bisa mengakibatkan surat gugatan atau permohonan itu tidak sah dan bahkan dianggap tidak ada. Dalam pasal 118 ayat 1 HIR, identitas yang harus dicantumkan itu cukup memadai sebagai dasar untuk yang pertama menyampaikan panggilan dan yang kedua menyampaikan pemberitahuan. Kemudian isi dari identitas yang wajib disebut itu cukup meliputi yang pertama nama lengkap, kemudian yang kedua alamat atau tempat tinggal, dan yang ketiga atau penyebutan identitas lain. Kemudian mengenai formulasi gugatan atau permohonan yang kedua yaitu posita. Jadi yang dimaksud dengan posita itu adalah merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada sebuah tuntutan. Secara garis besar dalam posita itu harus memuat antara lain yang pertama objek perkara, yang kedua fakta-fakta hukum, yang ketiga kualifikasi perbuatan tergugat atau termohon, dan yang keempat uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.
Selanjutnya mengenai formulasi gugatan atau permohonan yang ketiga yaitu petitum. Jadi yang dimaksud dengan petitum itu adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat atau pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Dalam praktik peradilan petitum itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tuntutan pokok atau tuntutan primer, yang kedua adalah tuntutan tambahan, dan yang ketiga adalah tuntutan subsidiar atau pengganti. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara gugatan dan permohonan. Perbedaan antara gugatan dan permohonan, di sini kami mengambil ada 5. Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa di dalam gugatan itu terdapat dua pihak yang saling bersengketa atau bisa disebut dengan ada penggugat dan ada tergugat. Nah, sedangkan di dalam permohonan itu hanya ada satu pihak saja, yaitu disebut sebagai pemohon. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa di dalam gugatan itu terdapat sengketa, sedangkan di dalam permohonan itu tidak ada namanya sengketa. Kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah bahwa di dalam gugatan itu hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar, atau bisa dikatakan dengan peradilan yang sesungguhnya atau jurisdictio contentious. Sedangkan di dalam permohonan itu hakim hanya menjalankan fungsi administratif saja atau disebut peradilan yang bukan sebenarnya atau jurisdictio voluntaria. Kemudian perbedaan yang keempat, ini mengenai produk pengadilan itu sendiri. Maka di dalam perkara gugatan itu akan ada yang namanya putusan atau vonis, yaitu berupa putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang bersengketa. Nah, sedangkan dalam perkara permohonan itu hanya berupa penetapan atau basicing, disebut juga dengan putusan deklaratoir yang sifatnya itu menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Kemudian perbedaan yang kelima itu bahwa di dalam putusan gugatan itu nantinya akan mengikat kepada kedua belah pihak, nah sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, sedangkan dalam permohonan itu hanya mengikat pada pemohon saja, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah bahwa gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara. Sedangkan permohonan adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang di dalam kepentingannya itu bukan suatu perkara. Kemudian berikutnya kami akan menjelaskan mengenai isi dan ciri-ciri dari gugatan itu sendiri. Nah, mengenai isi gugatan itu sendiri itu secara garis besar harus berisi. Yang pertama, itu ada identitas para pihak. Nah, jadi identitas para pihak ini itu harus diisi dengan benar dan jelas, baik dari segi nama, alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, gunanya sendiri yaitu agar identitas orang tersebut itu jelas kebenarannya dan jelas keberadaannya. Nah, agar nantinya dalam proses persidangan itu akan mudah karena orangnya dan alamatnya itu diketahui. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada yang namanya uraian kejadian atau positanya, yaitu berisikan fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa dan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menjadi dasar gugatan tersebut. Nah, jadi kedua ini harus ada fakta-fakta yang dijabarkan di dalam surat gugatan.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada petitum atau permohonan. Nah, yaitu yang isinya itu berupa rincian apa saja yang akan kita minta dan kita harapkan untuk dinyatakan dalam putusan penetapan nantinya. Kemudian mengenai ciri-ciri dari gugatan itu sendiri itu ada dua. Yang pertama, di dalam gugatan itu harus ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan sebagai tergugat. Jadi kalau tidak ada pihak penggugat dan tergugat, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah gugatan. Nah, kemudian yang kedua, pokok permasalahan hukum yang diajukan itu harus mengandung sengketa di antara para pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Jadi harus ada sengketanya. Kalau tidak ada sengketa, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu gugatan. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai isi dan ciri-ciri dari surat permohonan. Mengenai isi dari permohonan tersebut itu memuat identitas pemohon, posita, dan petitum, atau sama halnya dengan isi dari surat gugatan, karena ketiga hal tersebut itu harus diisi dengan jelas dan benar, juga sama halnya dengan yang dijelaskan dari isi dari surat gugatan sebelumnya. Kemudian adapun ciri dari surat permohonan ini ialah itu yang pertama, masalah yang diajukan itu hanya berisi kepentingan sepihak saja. Jadi permohonan itu diajukan berisi kepentingan dari pihak saja apa yang kita inginkan. Jadi di dalamnya tidak ada sengketa sama sekali. Jadi hanya berisi kepentingan sepihak saja. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri dari permohonan adalah yang diselesaikan tidak mengandung sengketa. Itu tadi tidak ada sengketa, karena kalau ada sengketa itu namanya gugatan. Nah, dan ciri yang ketiga itu adalah tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Nah, jadi di dalam permohonan ini tidak ada lawan, karena itu tadi hanya berisikan kepentingan sepihak saja. Kemudian berikutnya kami akan menjelaskan mengenai tata cara pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di dalam tahap ini itu kita harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan, misalkan sebagai berikut. Misalkan yang pertama, nah, orang yang berperkara itu ialah orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang akan diajukan. Jadi, orang yang tidak mempunyai kepentingan itu tidak bisa menjadi pihak dalam perkara tersebut. Jadi, perlu yang kita ketahui bahwa sebelum kita mengajukan sebuah gugatan atau permohonan ke pengadilan, kita itu harus mempunyai namanya keperluan tadi. Jadi kalau tidak ada keperluan atau tidak ada hak-hak untuk dituntut ke pengadilan, itu tidak bisa terlibat di dalam perkara tersebut atau tidak bisa mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah dalam pemeriksaan persidangan nantinya kita bisa saja menghadiri sendiri atau mewakilkan kepada orang lain yang kita percayai. Nah, jadi kalau misalkan kita berperkara di pengadilan dan misalkan kita tidak bisa hadir karena hal yang lain atau hal yang mendesak, sehingga itu bisa saja kita wakilkan kepada orang lain yang kita percayai, atau kita bisa menghadirinya sendiri. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang ketiga ialah kita harus memahami wewenang relatif dan wewenang absolut dari pengadilan tersebut. Nah, gunanya itu agar kita tidak salah dalam mengajukan perkara kita. Jadi kita harus memahami dulu kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari suatu peradilan. Jadi nantinya agar tidak terjadi kesalahan untuk pengajuan perkara. Misalkan
perkara yang seharusnya diajukan ke pengadilan agama. Nah, karena kita tidak paham kewenangan relatif dan kewenangan absolutnya, kita ajukan ke pengadilan negeri. Tentu itu merupakan suatu kesalahan. Nah, adapun tahap yang kedua itu adalah tahap pembuatan surat gugatan atau permohonan. Nah, ketika kita ingin mengajukan perkara ke pengadilan agama, itu maka terlebih dahulu kita itu membuat yang namanya surat gugatan atau surat permohonan. Nah, setelah itu kita didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara kita, dan kita itu membayar pajak perkara. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nomor perkara dan kemudian kita harus menunggu panggilan sidang. Jadi kita harus membuat, kemudian mendaftarkan, dan menunggu untuk pemanggilan sidang. Nah, perkara yang sudah masuk atau yang sudah terdaftar di pengadilan agama itu akan disampaikan oleh panitera tersebut kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara kita. Nah, setelah terdaftar, maka nanti yang perkara yang kita ajukan itu akan diterima oleh ketua pengadilan agama. Kemudian ketua pengadilan agama ini nanti menunjuk majelis hakim yang memeriksa, yang memutus dan mengadili perkara kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahap memasuki tahap pemeriksaan perkara, gugatan atau permohonan. Nah, pada tahap ini itu kita akan dipanggil ke persidangan berdasarkan hari yang sudah ditentukan. Nah, untuk menyelesaikan perkara yang kita ajukan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kehadiran kita, yaitu misalkan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, itu maka persidangan itu ditunda dan ditetapkan hari sidang berikutnya. Nah, kepada pihak yang hadir itu diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil, dan yang tidak hadir dilakukan panggilan sekali lagi. Nah, jadi maksudnya di sini misalkan kita dipanggil pada hari Sabtu misalkan, kemudian yang hadir itu hanya misalkan dari dalam perkara gugatan misalkan, jadi yang hadir itu hanya dari pihak penggugat saja, sedangkan pihak tergugat tidak hadir. Nah, maka itu sidang akan ditunda dan ditetapkan hari sidang berikutnya. Jadi dari pihak si penggugat ini nantinya itu diperintahkan hadir lagi di sidang berikutnya, tapi tanpa melalui pemanggilan karena sudah pemberitahuan. Nah, sedangkan untuk yang pihak tergugat yang tidak hadir tersebut itu maka dilakukan lagi pemanggilan sekali lagi, pemanggilan secara langsung. Nah, batas pemanggilan ini itu hanya 3 kali saja. Apabila 3 kali tersebut tidak hadir, maka nantinya yang akan terjadi adalah misalkan si penggugat yang tidak hadirnya itu si penggugat misalkan, maka gugatannya tersebut itu akan gugur. Apabila si tergugat tidak hadir, maka nanti akan dilakukan yang namanya putusan first take. Jadi putusan first take itu sendiri itu maksudnya adalah putusan tanpa hadirnya pihak tergugat. Demikian pemaparan makalah kami. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.